Ustadz doakan semoga Allah beri kesehatan lahir batin, dimudahkan rezekinya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, umrohnya menjadi umroh yang makbul wal mabrur. Yang tidak menjawab juga didoakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, makanya jawab Bu. Ya, baik Ustadz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bayyul hadirun rahimakumullah habiballah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khuzu anni manasikakum." Berhaji dan berumrahlah kamu sebagaimana engkau melihat aku berhaji dan berumrah. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebentar lagi kita akan melakukan umrah. Ada yang bertanya, what is the meaning umrah? Apa itu umrah? Apakah umrah itu identik dengan berjalan-jalan dharma wisata saja? Ataukah umrah itu seiring dengan semangat belanja? Ataukah umrah itu adalah ibadah? Nah sekarang siapa yang sudah pernah haji dan umrah? Tolong angkat tangan. Yang sudah pernah haji dan umrah, hati-hati. Ini apa nih? Mulut. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah mulutmu juga. Hati-hati dengan mulut. Hei. Jangan sampai mulut ini berucap takabur. Di Mekah, Madinah itu cash and carry. Saya tidak mengancam, tapi ustadz kita punya pengalaman. Saya kemarin terakhir umroh yang kemarin ini Desember, saya duluan masuk ke Madinah, kemudian datanglah rombongan berikut. Begitu datang rombongan berikut, ustadz yang datang itu badan saya ini gede, tapi badan dia 2 kali badan saya. Artinya lebih gede kan? Gede amat. Saya ngelihat dia jalan, sangat susah jalannya. Saya ledekin, saya bilang coba lihat tuh orang gede itu. Alhamdulillah, besoknya saya yang kagak bisa jalan. Ya, hati-hati ya. Nah, maka oleh sebab itu jangan sampai keluar dari ungkapan mulut kita, gampang mah kalau begitu. Saya kan udah punya pengalaman, ya hati-hati. Nah, ada temannya Pak Ustadz Agung, itu belum terlalu sering hajian. Kira-kira kalau dihitung baru 15 kali haji lah, ya. Nah, di Mina, saya ngomong sama Pak Kiai, ayo kita pulang bareng supaya nanti cepat nyampe. Apa kata dia, Ustadz? Saya kan sudah sering, apalagi kalau cuma di sini. Alhamdulillah, kami sudah selesai sarapan pagi, sudah selesai salat duha, jam 10 baru nelpon. Ustadz di mana? Saya bilang, kenapa Pak Kiai? Tolong jemput deh. Saya bilang, Pak Kiai di mana? Dia bilang di sektor 2. Ngapain Pak Kiai? Apa ya?
Apa itu istilahnya itu kalau tersesat ya? Katanya enggak, saya tidak tersesat, saya cuma tidak tahu jalan pulang aja ini. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi yang pertama, labbaika la syarika lak, datang tidak mempersyarikatkan Allah. Yang kedua, innal hamda, segala puji hanya milik Allah. Tolong Bapak Ibu yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya harta, redam dulu. Ya, jangan sampai kita berangkat dengan membangga-banggakan pangkat dan jabatan kita, membangga-banggakan harta kita. Kesempatan kita berada di Makkah dan Madinah untuk membesarkan asma Allah. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kembalikan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, saya tidak paham yang panjang-panjang, Ustaz. Kan yang untuk itu astaghfirullah. Ayo sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau tidak paham yang panjang ini, yang pendek aja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau tidak paham juga yang begini, yang lebih pendek lagi. Astaghfirullahaladzim. Kalau ini juga sampai tidak paham, astaga, sungguh terlalu itu, Ustaz. Ya, udah ya. Kemudian yang ketiga, wan nikmata, segala kenikmatan berasal dari Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun yang kita alami di sana nikmati. La in zakartum la azidannakum. Siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmat-nikmat berikutnya. Kemudian yang terakhir, laka wal mulk, kekuasaan itu berada dalam genggaman Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kita punya kalung masing-masing. Oke, namanya nemtek. Di situ tertulis bes 11, bes 10, bes 9. Ya, sudah lihat? Kemanapun pergi pakai, kecuali mandi. Ya, ke restoran pakai, ke masjid pakai. Terutama Bapak Ibu yang masih muda, umur 60 tahun ke atas, pakai. Ya Pak ya, kenapa? Kalau sampai Bapak tinggalkan masjid, lupa arah hotel, tidak usah susah. Laka wal mulk, serahkan pada Allah. Menghadap ke masjid, baca Al-Fatihah, berdoa, ya Allah, tunjukkan aku jalan pulang. Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dengar dulu. Kemungkinan pertama, sedang asik berdoa, melintas teman kita yang kalungnya sama. Ya, tapi ingat juga, lihat nomor kalungnya, bis 10 apa bis 11. Jangan sampai karena sama kalungnya kita ikut ke sana, ya. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, sedang asik-asik kita berdoa, datang dia menepuk pundak kita. Lagi ngapain? Kalau dia tanya begitu, tidak usah juga kita terus terang amat. Ini saya nggak tahu jalan pulang. Bilang aja lagi berdoa. Udah mau pulang ya. Ayo bareng gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai nemteknya ini tertinggal, apalagi kalau kita city tour. Ya, kenapa? Karena ini adalah pengganti paspor kita selama berada di sana. Oke? Nah, Bapak Ibu kita ulang. Untuk mendapatkan mabrur, yang pertama, la tusyrik
billah. Jangan perserikatkan. Yang kedua, puji. Yang ketiga, syukuri nikmat. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, ada yang bertanya pada saya, Ustaz, bagaimana membahagiakan kedua orang tua saya dalam berumrah? Membahagiakan orang tua dan keluarga pada saat berumrah itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, ini untuk orang tua yang masih hidup dan anak-anak yang sedang tumbuh berkembang, yaitu dengan program wakaf Al-Quran. Ya, wakaf Al-Quran kita lakukan di Makkatul Mukarramah, kelipatannya 100.000 kali lebih utama. Begitu juga di Madinah 1000 kali lebih utama. Yang jadi persoalan nanti Bapak Ibu, di sekitar masjid itu ada penjual Al-Quran yang memberikan stempel wakaf dengan harga 30 real. Nah, itu insya Allah akan masuk masjid, tapi beberapa hari kemudian akan tersortir keluar kembali dari masjid, dan itu akan dibagikan kepada jamaah yang meminta wakaf Quran untuk dibawa ke negaranya masing-masing. Nah, Ustadz, saya kepingin supaya wakaf Quran itu abadi di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Maka Bapak Ibu, wakaf Quran yang akan bertahan dalam masjid itu adalah cetakan Madinah Al-Munawwarah. Nah, untuk itu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan, hubungi mutawifnya, ya, hubungi ustadznya, ya. Nah, bus 11 tentu dengan Ustadz Zainul, bus 10 tentu dengan Ustadz Khairil, ya. Minta kepada beliau atau mutawifnya nanti yang mendampingi. Nah, oleh karena kelangkaan barang dan cetakan tidak berulang dalam waktu beberapa saat ini, maka satu Quran itu dinilai dengan 60 real, ya. 60 real. Satu Quran satu orang, ya. Satu Quran satu orang. Nah, Ustadz, itu boleh tak untuk anak saya yang masih kecil saya niatkan dengan wakaf Quran di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, supaya dia menjadi anak yang soleh dan soleha? Boleh, ya. Ustadz, orang tua saya sudah meninggal, boleh tak saya wakaf atas nama beliau dengan wakaf Al-Quran? Boleh, ya. Itu yang pertama, program wakaf Al-Quran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah badal umroh, mengumrohkan orang tua kita. Tetapi ingat, yang diumrohkan itu yang sudah meninggal atau yang sakit berkepanjangan dan tidak mungkin lagi bisa datang untuk melaksanakan umroh, ya. Jangan seperti kemarin, Ustaz, ada ibu-ibu mengatakan, Ustaz, boleh enggak saya mau umrohkan suami saya? Ya, dicatatlah namanya. Kemudian saya tanya, itu suaminya masih hidup? Masih, Ustaz. Ya, berapa umurnya? 45 tahun. Saya bilang, jangan diumrohkan, suruh datang umroh. Ya, kalau yang masih hidup suruh datang umroh, ya. Nah, jadi yang diumrohkan yang sudah meninggal. Nah, siapa tadi yang sudah pernah haji dan umroh? Yang sudah pernah haji dan umroh itu sudah bersyarat untuk boleh langsung mengumrohkan keluarganya, ya. Nah, tetapi halo,
yang masih pemula dalam pelaksanaan umroh ini itu tidak berhak untuk mengumrohkan keluarganya. Tapi saya kepingin Ustaz, kepingin bapak saya, kepingin ibu saya. Itu boleh minta tolong sama Ustaz. Bebas 11 sama Ustaz Zainul, bebas 10 sama Ustaz Khairil, ya. Bebas 9 boleh nanti minta tolong sama Ustaz Agung, ya, dan mutawifnya, ya. Tapi Bapak Ibu, kalau badal umroh itu membadal umrohkan dibantu oleh mutawif dan Ustaz, ada infaknya, ya. Infaknya itu sekitar 400 sampai 500 real. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sanggup 400 real, 500 real pun boleh. Gitu kan Ustaz, ya. Ya, wah mahal amat Ustaz. Mau bahagiakan orang tuanya kok hitung-hitungan, ya. Dan ini kesempatan buat Bapak Ibu. Dengar dulu. Untuk ber-10 dan 11, kalau ingin dibadal umrohkan oleh ustadznya, di bandara besok itu sudah melapor, ya, supaya nanti ustadznya meniatkan dari bandara, ya, dari tempat pikotnya, ya. Jadi untuk Dubai tentu di mana mikotnya Ibu? Kornul Manasik. Oh, Manazil. Saya pendengaran saya Manasik. Ya iya, sekarang kita lagi Manasik. Ya, kalau untuk bus 10 di mana mikotnya? Di alam. Jadi disampaikan. Nah, sekarang untuk bus 9 mikotnya di mana? Karena kita nanti dari Madinah, maka kita mikotnya nanti di Zulhulaifah atau Bir Ali, ya. Jadi itu yang di Madinah boleh konsultasi dulu keluarga, boleh nanti di Madinah baru disampaikan kepada ustaz dan mutawifnya, ya. Tapi yang 10 dan 11 kalau kepingin dibadal umrohkan itu harus disampaikan, ya, pada saat di bandara, ya. Dan halo, bagi mereka pengguna kursi roda yang ingin menggunakan kursi roda tawaf sa'i, itu akan disiapkan kalau dilaporkan lebih awal, ya. Kalau dilaporkan lebih awal, nanti Ustaz Zainul kemudian Ustaz Khairil itu akan menelpon mutawifnya di sana, siapkan kursi roda. Yang dorong itu orang Indonesia. Caranya minal hotel ilal hotel. Dia ambil kita di hotel dan dia kembalikan ke hotel. Tapi kalau nanti di Masjidil Haram baru ngomong, Ustaz, saya kepingin didorong, insya Allah ada juga tukang dorongnya orang Arab. Kalau yang dorong orang Arab itu luar biasa, tidak pakai rem. Pokoknya sip. Cuma kelemahannya kita hanya didorong di luar masjid, selesai dikembalikan di luar masjid, tidak dikembalikan ke hotel kita. Itu kelemahannya kalau orang Arab. Terus Ustaz, saya ini selesai tawaf, kemudian tidak bisa saya lanjutkan dengan sa'i karena sakit kaki saya Ustaz. Bagaimana ini? Bolehkah saya lanjutkan dengan sa'i? Boleh. Di tempat sa'i itu banyak tukang dorong. Siapkan saja untuk sa'i itu 100 real Ustaz, ya, 100 real sa'i untuk 7 putaran, ya. Nah, itu jalan keluarnya. Nah, kemudian yang terakhir, bagi Bapak Ibu, perhatikan, pada saat kita sudah akan meninggal, nah, ya,
akan meninggalkan hotel kita menuju ke tempat umrah di Masjidil Haram, sebelum tinggalkan hotel berdoalah kepada Allah, ya Allah berikan kemampuan kepadaku untuk menyelesaikan umrah ini dengan baik. Artinya kita sudah berserah diri kepada Allah dengan kata Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa Bapak Ibu? Karena kan ada di antara kita yang hobinya itu menghembus angin terus. Ada juga yang kerannya sudah jebol, kepingin pipis melulu, ya kan? Maka kita minta kepada Allah supaya yang seperti itu tut dan bis nanti bisa kita selenggarakan sesudah selesai umroh. Ya, karena apa, Ibu, Bapak, pada saat kita tawaf, persyaratan yang paling utama itu dalam kondisi berwudu. Ya, tawaf itu kondisi berwudu. Kalau sudah, ya itu ada keterangannya di situ. Kalau kita berputar untuk tawaf, perhatikan baik-baik, berputar untuk tawaf, kemudian putaran pertama selesai, kedua selesai, ketiga selesai, tiba-tiba pada putaran keempat, nah, maka sampaikan kepada pembimbing, saya tut untuk segera berwudu mengikuti putaran selanjutnya. Putaran pertama, kedua, ketiga tidak batal. Ya, yang batal itu hanya putaran keempat. Maklum Bapak Ibu? Nah, sampai 7 putaran. Selesai 7 putaran, barulah kita berdoa di multazam dan salat sunat di makam Ibrahim. Ya, selesai itu baru kita menuju tempat sa'i sambil minum air Zam-zam. Ya, pada saat kita melaksanakan sa'i, ayo sama-sama mulai dari Bukit Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha sakirun alim. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, tiba-tiba putaran keempat, tidak ada masalah, lanjut terus. Ya, kalau tawaf tidak boleh, harus duduk kembali. Tapi kalau sahih boleh lanjut. Tapi ingat, hei, jangan karena Ustadz ngomong seperti itu boleh, akhirnya dia double tuh, janganlah. Ya, nah ini yang perlu ya perlu diingat itu. Jangan mengulang-ulangi sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, selesai sa'i berawal di Inna Safa wal Marwata. Di mana berakhirnya? Di mana? Di Marwah. Jadi kalau berakhir di Marwah, ya berakhir di Marwah. Maka apa yang kita lakukan? Disitulah kita akan berdoa dan setelah itu bertahallul. Nah, bapak-bapak, halo, mau didoakan sekali atau 3 kali? Bapak-bapak nih, Pak, mau didoakan sekali apa 3 kali? Nah, kalau mau didoakan 3 kali, maka harus bertahallul secara utuh.
Debodetak, botak. Ya, tapi bagaimana Ustaz? Ustaz Agung botak, Ustaz Hairil Ustaz Zainul tidak botak. Gimana ini Ustaz? Nah, beliau ini kan setiap bulan menemani jamaah. Jadi kalau nanti botak melulu susah nanti jamaahnya ya. Ya kalau Ustaz Agung mah sekali-sekali doang. Soalnya ya mereka ini generasi pelanjut. Kalau Ustadz ini generasi awal, jadi alhamdulillah. Saya melihat ini ya nama-nama kemudian umur, alhamdulillah. Doakan Ustadz Agung supaya sehat ya. Ya, umur itu alhamdulillah tidak lagi muda. Cuma sedikit lagi 70. Alhamdulillah ya. Nah, Bapak Ibu, nah itu yang harus kita pahami. Jadi selesai yang namanya umroh pertama, maka kita diminta untuk istirahat. Nah, Bapak Ibu, inti dari pelaksanaan ibadah umroh, dengar, inti pelaksanaan ibadah umroh itu yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din. Perintah Allah untuk kita ibadah itu lakukan dengan penuh keikhlasan ya. Bagaimana cirinya ikhlas itu? Nah, itu tadi Ustaz Zainul sudah jelaskan. Kita harus selalu berprasangka baik kepada apapun yang kita alami, kita tawakal kepada Allah. Jangan gundel menggerutu terus ya. Ya, ada memang saatnya kita menggerutu, ada saatnya kita gundel, tapi jangan itu terus ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang pertama. Kata kunci yang kedua dari umroh itu, wali rabbika fasbir. Hendaklah bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Al-Imam Al-Ghazali membagi sabar itu menjadi 3. Satu, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ibu, Bapak, perhatikan kemarin. Berbeda situasi Madinah dengan situasi Makkah. Dengar yang mau masuk Makkah dulu. Makkah itu Ibu pada waktu-waktu tertentu Pak, pintunya sudah ditutup. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk ke masjid di pelataran Ka'bah harus berpakaian ihram bagi laki-laki. Ibu-ibu pakaian begini bebas ya. Nah, kemudian waktunya. Nah, perhatikan. Kalau ingin masuk ke badan masjid, ya tadi sudah ada ungkapan kalau untuk Jumat itu jam 10 kita sudah harus menuju ke masjid. Ya. Karena kalau sudah jam 11, perhatikan, jam 11 itu kita sudah diarahkan menuju perluasan masjid yang baru. Jaraknya jauh. Ya. Nah, maka oleh sebab itu Ibu dan Bapak sekalian, di Makkah itu 1 jam sebelum waktu salat kita sudah harus tinggalkan kamar kita, ya. Di Madinah boleh setengah jam, ya, boleh setengah jam. Nah, kemudian ada pertanyaan, Ustaz, belanja yang baik di mana? Ya, tergantung. Nah, tapi kalau mau belanja yang baik itu di Madinah, semuanya serba murah, ya. Ya, kalau di Makkah itu khususkan untuk beribadah, ya. Nah, kemudian karena suhu saat sekarang ini tidak terlalu dingin, diperkirakan sekitar 12 sampai dengan 16 derajat.
12 sampai 16 derajat. Di rumah Bapak Ibu AC-nya kalau 16 gimana? Dingin amat ya. Itu diperkirakan 12. Hujan ya tergantung rezeki kita. Siapa tahu malaikat mengatakan, ibu bapak bus 9, bus 10, bus 11 datang, ayo kita turunkan hujan. Itu tergantung ya. Ya karena kadangkala ya harus kita sadari Makkah Madinah itu curah hujan itu sangat berarti ya. Walaupun kalau dia datang membuat banjir ya, karena datang itu kata anak-anak Mekah itu katanya kalau hujan turun itu malaikat lagi mandi ya, kayak dicurah gitu ya. Nah, Bapak Ibu itu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, halo, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Siapa yang berangkat suami istri? Angkat tangan. Nah sekarang perhatikan, niatkan saat ini sebagai ajang bulan madu kedua. Bulan madu kedua. Bagaimana maksudnya Ustaz? Bapak Ibu bayar murah apa bayar mahal ini berangkat? Kalau bayar mahal rugi kalau ke sana bertengkar melulu. Apa sih sumber pertengkaran suami istri? Mau yang mana duluan? Suami atau istri? Istri. Istri atau suami duluan? Suami. Suami. Apa yang menyebabkan istri mangkal pada suaminya? Kurang kepedulian. Dia lebih peduli orang lain ketimbang istrinya. Kopermu bawa sendiri. Giliran ada gadis, om tolong koper saya. Dia kerek koper gadis itu. Nih ya, Pak. Termasuk kurang kepedulian, kurang memberikan uang belanja. Apa sumber pertengkaran dari istri? Over belanja. Kebanyakan belanja, ya. Ya, saya juga heran ibu-ibu itu, Ustaz, semangat ibadahnya beriring dengan semangat belanja. Habis duitnya, duit siapa lagi yang diminta? Duit suami. Giliran selesai belanja, siapa yang bawa barangnya? Coba ya Pak ya. Memang ibu-ibu itu luar biasa. Diomelin lagi. Alhamdulillah. Bapak sudah punya putra putri berapa? 4. Apa Bapak tidak pernah berpikir bahwa Bapak 4 kali menitip kepada istri, 9 bulan 10 hari dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Istri tidak pernah mengeluh berkepanjangan. Masa cuma sekali umroh saja Bapak marah-marah karena belanja. Jangan Pak, berikan kesempatan ibu-ibu belanja. Tapi kalau over bagasi tanggung sendiri. Apa sih yang mau dibeli? Paling ya yang buat kita itu bapak-bapak korma ajwa, ya. Dan yang umurnya 60 tahun ke atas, beli korma sukari. Apa itu korma sukari? Korma suka istri. Bapak yang makan, ibu yang merasakan manfaatnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sampai di sini kita break sejenak karena ini sudah masuk waktu asar. Bapak Ibu yang di Jakarta kan belum salat asar ya. Yang dari daerah sudah dijamakkan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita break karena masih ada sesudahnya ini, yaitu praktek ihram dan masih ada info tentang komunikasi ya di tanah suci Makkah Madinah. Kita break dulu untuk salat asar karena salat asar sudah berkumandang.